Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan kita ketemu lagi dalam mata kuliah Geografi Pariwisata, dan kita sekarang masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang Disaster and Tourism. Dan sebelum saya mulai, ini saya awali dulu dengan pentingnya mempelajari tentang kebencanaan. Jadi mengapa kita sebagai mahasiswa pariwisata atau sebagai akademisi dari pariwisata perlu juga mempelajari tentang kebencanaan ini. Jadi yang pertama, agar kita bisa menyiapkan strategi mitigasi. Kemudian yang kedua, agar kita bisa beradaptasi dengan bencana. Jadi kita sering mendengar istilah ini ya, mitigasi dan adaptasi. Nah, jadi pengertian dari mitigasi itu adalah upaya penanggulangan bencana, atau dengan kata lain adalah upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Sedangkan kalau adaptasi itu adalah upaya untuk menyesuaikan ketika terjadi bencana. Jadi itu ya perbedaannya ya, bisa dibedakan di sini antara mitigasi dan adaptasi. Karena kedua istilah ini sering muncul ketika terjadi bencana alam, terutama yang baru-baru ini muncul yaitu COVID-19. Nah, ada istilah mitigasi terhadap COVID-19 dan juga adaptasi terhadap COVID-19 seperti itu. Jadi itulah jadi untuk membedakan perbedaan antara mitigasi dan adaptasi ini sebagai ilustrasi sederhana, misalnya dalam suatu ruangan, di mana dalam ruangan itu sangat dingin, AC-nya di setel sangat dingin sekali, misalkan 16 derajat Celcius, dan salah satu upaya kita untuk beradaptasi dengan kondisi dingin dalam ruangan itu contohnya adalah kita memakai jaket dalam ruangan tersebut, atau bisa juga menggunakan sarung tangan, atau bisa juga memakai shawl yang diikat di leher seperti itu, atau bisa juga meminum minuman hangat. Nah, itu adalah contoh-contoh upaya adaptasi atau upaya diri kita untuk menyesuaikan terhadap kondisi dingin dalam ruangan tersebut. Sedangkan contoh mitigasinya, mitigasi terhadap kondisi dingin dalam ruangan itu, kita bisa mengambil remote control dari AC tersebut, dan kita bisa naikkan suhunya, misalnya yang tadi awalnya 16 derajat Celcius, kita naikkan menjadi 20 derajat atau 25 derajat Celcius, sehingga kemudian suhu dalam ruangan tersebut tidak terlalu dingin. Atau bisa juga dimatikan sekalian AC-nya, sehingga yang tadinya sangat dingin, ketika AC-nya dimatikan menjadi tidak dingin lagi. Itu contoh upaya mitigasi terhadap kondisi ruangan dalam kondisi dingin dalam suatu ruangan. Selanjutnya, mengapa kita perlu belajar tentang kebencanaan ini adalah agar kita bisa merencanakan pembangunan wilayah berdasarkan resiko bencananya. Jadi di setiap tempat, di setiap daerah itu pasti memiliki tingkat resiko bencana yang berbeda-beda. Ada di suatu tempat itu yang memiliki tingkat resiko tinggi, ada yang memiliki resiko sedang, ada yang memiliki resiko rendah, bahkan ada yang aman dari bencana. Jadi berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Nah, jadi kita harus mengkaji dulu ini, harus meneliti dulu. Misalnya kita mau melakukan suatu pembangunan, misalkan mau membangun area perkantoran atau area bisnis dan lain sebagainya. Kita lihat dulu kira-kira daerah mana yang tingkat resikonya itu kecil terhadap bencana atau bahkan aman dari bencana alam, sehingga kalaupun nanti terjadi bencana alam, tingkat kerusakannya tidak terlalu besar gitu. Kita bisa meminimalisasi tingkat kerusakan bencana kalau kita merencanakan pembangunan wilayah berdasarkan resiko bencana. Begitu juga dalam dunia pariwisata, misalnya kita mau membangun sebuah destinasi baru, kita mau membangun sebuah daya tarik wisata yang baru. Nah, kita perlu juga mengkaji gitu, daerah-daerah mana saja yang kira-kira cocok untuk kita bangun sebuah destinasi atau daya tarik wisata yang baru. Tentu saja kita memilih pada daerah yang tingkat resikonya itu rendah atau bahkan aman dari bencana. Jadi sekarang kita buat apa membangun suatu tempat wisata yang bagus, suatu tempat wisata yang megah, kalau ternyata besoknya terjadi bencana alam, maka rusaklah semua yang kita bangun kalau kita mengembangkan wisata tanpa mengabaikan kebencanaan ini, aspek kebencanaan ini. Jadi perlu mempertimbangkan resiko bencana ini. Nah, kemudian
Bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur suatu kawasan wisata itu berada pada zona yang tingkat resikonya itu tinggi terhadap bencana alam. Misalnya pantai-pantai yang ada di selatan Jogja, di sekitar Bantul, ataupun di Kulon Progo, atau di Gunung Kidul, itu kan banyak sekali pantai di mana pada lokasi itu rawan terjadi bencana alam seperti tsunami, banjir rob, maupun abrasi. Nah, apakah mungkin tempat-tempat wisata seperti itu mau kita tutup atau kita pindahkan? Kan nggak mungkin juga gitu, karena di sana sudah mendatangkan wisatawan yang banyak dan juga menghasilkan penghasilan yang besar baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kembali kepada poin pertama dan poin kedua ini, yaitu menyiapkan strategi mitigasi dan juga strategi adaptasi, sehingga ketika bencana alam itu terjadi, kita tidak perlu takut yang berlebihan gitu, kita tinggal menyiapkan strategi adaptasi dan mitigasinya itu. Dan ini misalkan terkait dengan adaptasi dan mitigasi, sekarang ini kan kita sedang mengalami wabah COVID-19 ya, yang itu merupakan salah satu contoh bencana non alam. Kira-kira bagaimana strategi adaptasi dan mitigasinya? Ini hanya tambahan aja ya. Yang pertama, strategi adaptasi kita sebagai individu ya, yang selaku perorangan untuk menghadapi virus corona itu, yang pertama strategi adaptasinya bisa memakai masker ketika keluar rumah, kemudian melakukan physical distancing atau social distancing, kemudian tetap berada di rumah kalau nggak ada perlu apa-apa, hindari kerumunan, dan juga menjaga imun atau sistem kekebalan tubuh. Itu contoh strategi adaptasi. Sedangkan kalau mitigasinya, misalkan cuci tangan pakai sabun, menggunakan hand sanitizer, membersihkan benda, dan juga tempat-tempat dengan disinfektan. Jadi itu ya, jadi perbedaan antara adaptasi dan mitigasi itu, kalau adaptasi itu kita tidak melakukan apa-apa terhadap bencana alam, bencana yang kita hadapi itu. Sedangkan kalau mitigasi itu kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Adaptasi kita hanya menyesuaikan diri kita terhadap kondisi yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya ini adalah rangkuman bencana yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 2017, mulai dari awal Januari sampai dengan akhir Desember 2017. Dari peta ini kita bisa melihat berbagai macam bencana yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Dan ini juga salah satu contoh peta ya, fungsi peta maksud saya. Jadi peta itu fungsinya nggak cuma untuk melihat nama-nama tempat, nama-nama wilayah aja, tapi juga bisa dilakukan berbagai macam analisis, contohnya dalam bidang kebencanaan seperti ini. Dari peta ini kita bisa melihat berapa kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2017. Di sini ditulis bahwa ada kejadian bencana sekitar lebih dari 2.341 kejadian bencana. Selain itu, dari peta ini kita juga dapat informasi berapa total kerugian bencana akibat bencana-bencana tersebut. Misalkan berapa rumah yang rusak, berapa fasilitas pendidikan yang rusak, berapa fasilitas kesehatan yang rusak, dan juga fasilitas peribadatan yang rusak itu berapa, bisa kita lihat dalam gambar atau peta ini. Dan selain itu kita juga bisa melihat di tiap daerah itu ada kejadian bencana apa saja. Misalnya di Sumatera Utara pada tahun 2017 itu terjadi erupsi gunung api Sinabung. Dari sana kita bisa melihat berapa jiwa yang mengungsi dan berapa hunian yang terdampak dari adanya letusan gunung Sinabung tersebut. Begitu juga di daerah lain kita bisa melihat bencana apa saja yang terjadi dan berapa orang yang meninggal, berapa orang yang terdampak, dan berapa rumah yang terendam, itu bisa kita lihat dalam peta ini. Dan di bawah ini dituliskan pada tahun 2017 sebanyak 377 jiwa yang meninggal akibat bencana alam. Selain itu juga banyak yang mengungsi, sekitar 3,5 juta jiwa itu menderita dan mengungsi. Dan ini adalah potensi ancaman bencana yang ada di Indonesia. Jadi yang berwarna merah ini berarti tingkat resikonya tuh tinggi atau tingkat kerawanannya tinggi, sedang yang berwarna kuning itu tingkat kerawanannya sedang, dan yang berwarna hijau ini tingkat kerawanannya rendah. Tapi ini mungkin kalau di zoom, kalau kita lihat di sini seolah-olah Pulau Jawa itu hampir semuanya tingkat kerawanan atau tingkat resikonya tinggi ya. Tapi kalau sebenarnya kita zoom, kita lihat lebih dekat, kita lihat lebih detail,
mungkin nggak semua wilayah tuh tingkat resikonya tinggi. Mungkin ada beberapa juga yang aman atau tingkat resikonya rendah terhadap bencana. Selanjutnya akan saya putar sebuah video tentang bencana letusan Gunung Api Merapi, di mana dalam video tersebut ada beberapa informasi yang akan kita dapatkan, dan sambil nonton videonya tolong dijawab beberapa pertanyaan ini. Ada sekitar 8 pertanyaan yang semuanya itu bisa dijawab setelah kalian melihat video. Yang pertama, di manakah lokasi Gunung Merapi? Kemudian kedua, berapa ketinggian Gunung Merapi? Selanjutnya, berapa tahun sekali Gunung Merapi meletus? Kemudian dampak dari Gunung Merapi itu apa saja? Dan apa saja potensi daya tarik wisata Gunung Merapi? Dan bagaimana strategi adaptasi dan mitigasi terhadap letusan Gunung Api Merapi? Silakan ya dilihat videonya sambil dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Merapi adalah nama sebuah gunung api yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi adalah salah satu gunung api di Indonesia yang masih sangat aktif hingga saat ini dan disebut-sebut sebagai gunung api paling aktif di dunia. Gunung Merapi memiliki ketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut, berada pada posisi 32,5 derajat lintang selatan dan 26,5 derajat bujur timur. Secara administratif, Gunung Merapi terletak pada wilayah beberapa kabupaten, yaitu Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Gunung Merapi termasuk dalam kelompok gunung bertipe strato yang memiliki kubah lava di puncaknya. Gunung Merapi adalah gunung yang termuda dalam kumpulan gunung api di bagian selatan Pulau Jawa. Gunung ini terletak di zona subduksi, di mana lempeng Indo-Australia terus bergerak ke bawah lempeng Eurasia. Gunung Merapi sangat terkenal dengan guguran lava yang sering terjadi jika sedang aktif. Guguran lava pijar ini terjadi baik pada siang hari maupun pada malam hari. Jika guguran lava terjadi pada malam yang gelap, maka hal ini akan menjadi sebuah pemandangan yang sangat indah. Letusan Gunung Merapi sudah berlangsung sejak ribuan tahun dan masih terus terjadi sampai saat sekarang ini. Jenis letusannya yang khas menimbulkan kubah-kubah lava pada puncaknya. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Letusan-letusan kecil gunung ini terjadi setiap 2 atau 3 tahun, sedangkan letusan yang lebih besar terjadi sekitar 10 sampai 15 tahun sekali. Pada saat terjadi letusan, Gunung Merapi mengeluarkan material berupa awan panas dan lava pijar. Jika lava pijar meluncur ke bawah ke arah pemukiman penduduk yang diikuti dengan semburan awan panas, maka dapat menimbulkan korban jiwa yang cukup besar. Hal ini terjadi dengan letusan pada November 1994 yang menyebabkan beberapa desa hancur dan memakan korban puluhan jiwa manusia. Sedangkan jika semburan awan panas mengarah ke udara, tidak ada korban yang jatuh meskipun letusan dan semburannya sangat kuat. Hal ini terjadi pada saat letusan Gunung Merapi pada tanggal 19 Juli tahun 1998. Letusan terakhir Gunung Merapi adalah pada tahun 2001 dan 2003 yang berupa aktivitas tinggi dan berlangsung secara terus-menerus. Ciri khas lain dari Gunung Merapi adalah adanya asap putih di puncaknya yang terus-menerus mengepul ke angkasa sepanjang waktu. Yogyakarta, kota yang terkenal dengan sebutan kota budaya, kota pendidikan, dan kota wisata ini, penduduknya sudah cukup akrab dengan perilaku dan aktivitas Gunung Merapi,
karena mereka sudah sering sekali mengalami kejadian bencana letusan Gunung Merapi dengan dampak kerusakan akibat hujan abu, aliran lava pijar, maupun banjir lahar dingin. Seperti terjadinya luncuran lava pijar dan hembusan awan panas yang oleh penduduk setempat dinamakan wedus gembel. Gunung Merapi juga menyimpan ancaman bahaya banjir lahar dingin. Lahar dingin ini berasal dari sisa kubah lava yang terdapat di puncak gunung. Jika terjadi hujan lebat, lava beku ini akan berubah menjadi lumpur pasir yang terbawa air hujan bersama bebatuan lainnya, meluncur ke bawah melalui sungai-sungai yang ada di bawah Merapi. Daya rusak banjir lahar dingin ini sungguh sangat dahsyat. Bagi masyarakat di sepanjang aliran sungai yang mengalirkan lahar dingin dari puncak Merapi ini, adanya endapan lumpur pasir ini telah memberikan berkah tersendiri. Lahar dingin ini, jika sudah mengendap, akan menjadi pasir yang bisa dimanfaatkan sebagai salah satu jenis bahan bangunan. Para penggali pasir yang terdiri dari warga sekitar setiap hari menggali dan mengangkut pasir menggunakan truk-truk pengangkut untuk dijual ke proyek-proyek pembangunan perumahan atau pembangunan jalan. Sedangkan di sebelah utara dapat ditemukan berbagai objek wisata dengan memanfaatkan latar belakang keindahan Gunung Merapi. Juga terdapat objek wisata lain seperti misalnya kawasan wisata Kali Urang, Kali Adem, Kali Kuning, dan hutan wisata Turgo Plawangan. Dalam keadaan normal, warga masyarakat dan wisatawan diizinkan untuk menyaksikan fenomena alam yang terjadi di puncak Merapi tersebut lebih dekat, yaitu dari beberapa pos pengamatan yang ada di sekeliling Gunung Merapi. Seperti misalnya dari pos pengamatan Kali Urang, pos pengamatan Babadan, Krinjing, Jerakah, dan Selo. Di samping itu, untuk keperluan wisata dan pendidikan, pemerintah telah membangun objek wisata Ketepas yang bermanfaat bagi anak-anak untuk mengadakan pengenalan dan pemahaman perihal gunung api dan bahayanya. Pada setiap hari libur, lokasi ini banyak dikunjungi wisatawan untuk menikmati pemandangan sosok Gunung Merapi dari lokasi yang aman. Dalam rangka persiapan BPBD sesuai dengan PP 41, maka di pemerintah Provinsi DIY ada perda tentang statuta organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD tentang Badan Kesbanglinmas, di mana ada bidang penanggulangan bencana. Karena itu, pemerintah berupaya mengurangi bahaya yang mengancam penduduk yang tinggal di sepanjang tepian sungai dengan cara membangun puluhan cekdam, yaitu bendungan beton yang sangat kuat yang berfungsi menahan luncuran lahar dingin agar tidak menyebar ke desa-desa dan lahan pertanian penduduk, serta menampungnya di berbagai lokasi dam. Pengamatan terhadap perilaku dan kondisi Gunung Merapi dilakukan secara terus-menerus dari beberapa pos pengamatan yang dibangun di sekitarnya. Para petugas setiap saat memeriksa perkembangan aktivitasnya, sehingga jika terjadi peningkatan yang mengarah pada kemungkinan terjadinya letusan, pemerintah dapat segera melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap warga yang bermukim di lereng-lereng maupun di kaki Gunung Merapi. Ketika keadaan sudah sampai pada tingkat membahayakan, pemerintah melakukan evakuasi warga dengan mengosongkan desa-desa yang masuk dalam radius bahaya, serta menempatkan mereka pada lokasi-lokasi pengungsian yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan apa saja potensi daya tarik wisata Gunung Merapi
dan bagaimana strategi adaptasi dan mitigasi terhadap letusan gunung api Merapi. Silakan ya dilihat videonya sambil dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, sudah dilihat videonya. Sekarang kita bahas apa jawaban dari nomor 1. Di manakah lokasi Gunung Merapi? Jawabannya adalah Gunung Merapi lokasinya berada di perbatasan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Boyolali, dan juga Kabupaten Klaten, di mana 4 kabupaten itu berada di 2 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pertanyaan kedua, jawabannya ketinggian Merapi sekitar 2.968 meter atau 3.000 meter kurang dikit ini ketinggian Gunung Merapi. Pertanyaan ketiga, berapa tahun sekali Gunung Merapi meletus? Jadi Gunung Merapi ini merupakan salah satu gunung api yang teraktif nggak cuma di Indonesia tapi di dunia. Sering sekali meletus, dan letusannya itu letusan kecilnya bisa antara 2-3 tahun sekali, sedangkan yang letusan besarnya itu bisa antara 10 tahun sampai 15 tahun sekali itu letusan besarnya. Kemudian pertanyaan keempat, sebutkan dampak negatif dari Gunung Merapi. Ini dampak negatifnya tuh dibagi 2, ada yang termasuk bahaya primer, ada juga bahaya sekunder. Bahaya primer itu adalah bahaya yang ditimbulkan saat letusan gunung terjadi. Contohnya adalah keluarnya aliran lava, letus gembel, itu adalah contoh, atau juga hujan abu, itu contoh bahaya primer. Ada juga bahaya sekunder. Bahaya sekunder itu adalah bahaya yang ditimbulkan beberapa waktu kemudian setelah gunung meletus. Contohnya adalah banjir lahar dingin. Seperti kita tahu pada tahun 2010 ketika Gunung Merapi meletus, itu letusannya sekitar akhir Oktober ya kalau nggak salah itu. Sedangkan banjir lahar dingin itu terjadi ketika awal November, jadi sekitar 2 minggu kemudian itu baru terjadi banjir lahar dingin. Jadi banjir lahar dingin disebut dengan bahaya sekunder karena bahayanya itu tidak terjadi pada saat letusan gunung, tapi beberapa waktu kemudian. Jadi bisa juga disebut sebagai bahaya turunan dari letusan Gunung Merapi. Kemudian yang kelima, sebutkan dampak positif dari Gunung Merapi. Di video itu dijelaskan setelah terjadi letusan gunung, khususnya setelah banjir lahar dingin, itu material lahar dingin itu ketika mengering berubah menjadi pasir, di mana lokasi di sekitar Gunung Merapi itu banyak yang menjadi lokasi penambangan pasir, di mana pasirnya itu diambil oleh penduduk sekitar dan dijual untuk bahan bangunan. Itu salah satu dampak positif dari letusan Gunung Merapi. Selain itu juga sebenarnya banyak sekali dampak positifnya, tapi yang dijelaskan dalam video hanya itu. Selanjutnya, potensi daya tarik wisata dari Gunung Merapi. Tadi banyak sekali disebutkan dalam video potensi daya tarik wisatanya. Misalnya ada banyak sekali kawasan-kawasan wisata di sekitar Kali Urang itu, banyak yang dimanfaatkan sebagai objek wisata dengan latar belakang Gunung Merapi. Selain itu, potensi utama dari Gunung Merapi, potensi daya tarik wisatanya itu adalah pemandangannya. Ketika dalam situasi normal pun Gunung Merapi itu kalau kita lihat dari jauh itu kan menyuguhkan pemandangan yang indah sekali. Apalagi ketika terjadi letusan itu katanya malah menyuguhkan pemandangan yang indah itu ketika meletus bagi orang yang tinggal di agak jauh dari Gunung Merapi. Jadi memang yang namanya bencana itu kan relatif. Bagi orang yang tinggal di sekitar Gunung Merapi mungkin itu adalah bencana, tapi bagi orang yang tinggalnya agak jauh itu merupakan bisa menjadi pemandangan tersendiri ketika terjadi letusan. Kemudian selanjutnya, strategi adaptasi terhadap Gunung Merapi. Yang mitigasi dulu ya, bagaimana strategi mitigasi. Salah satu contohnya adalah pembangunan check dam atau bendungan beton yang sangat kuat untuk menahan laju dari lahar dingin. Itu contoh strategi mitigasinya. Kemudian contoh mitigasi yang lain itu adalah dengan dibentuknya bidang penanggulangan bencana di Provinsi DIY. Itu salah satu contoh mitigasi.
Sedangkan contoh adaptasinya yang disebutkan dalam video tadi, salah satunya adalah dibangunnya pos-pos pengamatan, di mana fungsinya itu untuk mengamati perilaku dan aktivitas dari Gunung Merapi, sehingga kalau sewaktu-waktu terjadi gejala-gejala mau meletus itu bisa segera diketahui. Selain itu juga yang menjadi bagian dari strategi adaptasi itu adalah evakuasi penduduk sekitar. Jadi di sekitar Merapi itu mungkin sudah disediakan truk-truk pengangkut, sehingga kalau sewaktu-waktu Gunung Merapi meletus itu mereka sudah siap dievakuasi. Nah, selanjutnya setelah kita melihat video tadi, kita sudah ada sedikit gambaran mengenai apa itu bencana. Jadi bencana itu merupakan sebuah peristiwa ataupun rangkaian peristiwa. Jadi peristiwanya bisa satu, bisa juga beberapa peristiwa yang terjadi sekaligus. Misalnya kalau yang peristiwanya satu, misalkan terjadi gempa bumi di Bantul tahun 2006 gitu. Atau juga seperti juga banjir di beberapa tempat di Indonesia, itu kan peristiwanya cuma satu. Tapi ada juga yang rangkaian peristiwa. Misalnya kejadian gempa bumi di Lombok pada tahun 2018, itu memang jenis bencananya hanya satu, yaitu gempa bumi. Tapi itu kan terjadi lebih dari satu kali dalam kurang lebih waktu 1 minggu atau lebih gitu ya. Jadi antara satu gempa bumi dengan gempa bumi yang lainnya itu merupakan satu rangkaian peristiwa. Tapi meskipun jenis bencananya hanya satu, yaitu gempa bumi. Ada juga contoh lain seperti di bencana di Palu pada tahun 2018 juga. Itu beberapa jenis bencana terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan. Itu juga disebut rangkaian peristiwa. Pertama di Palu itu terjadi gempa bumi yang cukup besar, kemudian setelah itu diikuti oleh kejadian tsunami. Setelah itu terjadi likuifaksi. Jadi setidaknya ada 3 rangkaian peristiwa bencana yang terjadi di Palu pada tahun 2018 tersebut. Selanjutnya, rangkaian peristiwa itu bisa mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga kemudian menimbulkan kerugian bagi manusia, yaitu seperti korban jiwa, korban harta benda, korban lingkungan, atau bisa juga minimal sekedar korban perasaan. Maksudnya itu adalah dampak psikologis, bukan korban perasaan yang lain. Nah itu, jadi suatu peristiwa itu dikategorikan sebagai bencana kalau dia mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat atau penghidupan dan kehidupan manusia. Jadi kalau misalkan terjadi suatu tsunami atau gempa bumi pada suatu pulau yang tidak berpenghuni, itu tidak bisa disebut atau dikategorikan sebagai sebuah bencana karena tidak ada manusia yang tinggal dalam pulau tersebut. Jadi sekali lagi, suatu peristiwa itu disebut sebagai bencana kalau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Jadi sebenarnya yang namanya letusan gunung, tsunami, gempa bumi itu kan sebenarnya fenomena alam yang sudah terjadi sejak sebelum ada manusia. Dan itu peristiwa tersebut atau fenomena alam tersebut bisa dikategorikan sebagai bencana kalau sekali lagi kalau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Itu pengertian yang saya ambil dari Undang-Undang Kebencanaan Republik Indonesia. Selanjutnya kita mengenal ada jenis-jenis bencana. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam ini bencana yang terjadi secara alami atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Itu contoh bencana alam. Ada juga bencana non-alam. Bencana non-alam ini diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Contohnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan juga wabah penyakit seperti wabah penyakit COVID-19 ini itu adalah salah satu contoh bentuk bencana non-alam. Selain itu, ada juga bencana sosial. Bencana sosial ini diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh ulah manusia. Misalnya konflik sosial antar kelompok, teror bom, atau juga konflik perang antar suku, itu juga contoh dari bencana sosial atau nama lainnya adalah man-made disaster.
Dan ini adalah beberapa contoh bencana yang bisa berpengaruh pada sektor pariwisata. Contohnya adalah gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor, abrasi, banjir rob, dan juga COVID-19. Ini ketika terjadi bencana-bencana ini itu sektor pariwisata merupakan sektor yang terdampak akibat adanya bencana tersebut. Apalagi COVID-19 yang sedang kita alami ini itu besar sekali pengaruhnya terhadap sektor pariwisata. Jadi itulah salah satu alasan mengapa kita perlu mempelajari tentang kebencanaan ini sebagai orang pariwisata. Selanjutnya kita mengenal adalah adanya Ring of Fire. Ring of Fire ini bisa disebut sebagai cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, bisa juga disebut sabuk gempa Pasifik, yaitu sebuah daerah yang ada di sekitar Samudra Pasifik, di mana dalam daerah atau kawasan tersebut sering mengalami gempa bumi, letusan gunung Merapi, dan juga tsunami, yaitu panjangnya sekitar 40.000 km. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang dilewati oleh Ring of Fire atau cincin api Pasifik ini. Kemudian kejadian bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan juga letusan gunung tadi banyak terjadi di daerah ini, sekitar 80-90% terjadi pada zona Ring of Fire ini. Meskipun tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi di luar zona ini, tapi itu persentasenya kecil sekali, kemungkinannya kecil sekali, meskipun tidak menutup kemungkinan. Dan ini adalah peta zona Ring of Fire yang ada di sekitar Samudra Pasifik. Itu membentang mulai dari Amerika Latin sini sampai dengan Jepang, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang dilewati oleh zona Ring of Fire ini. Mari kita lihat lebih dekat zona Ring of Fire di Indonesia. Sebenarnya tidak semua wilayah di Indonesia itu masuk dalam zona Ring of Fire. Hanya yang ditandai merah-merah ini, segitiga merah ini yang masuk dalam zona Ring of Fire, yaitu bagian barat Sumatera dan Pulau Jawa hampir seluruhnya, dan Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Itu adalah zona Ring of Fire di Indonesia. Sedangkan di luar itu tidak termasuk zona Ring of Fire. Kemudian dari peta ini juga kita bisa lihat persebaran gunung api yang ada di Indonesia. Jadi gunung api itu adalah gunung aktif yang bisa meletus sewaktu-waktu. Dan gunung api itu hanya ada di zona Ring of Fire. Di luar zona itu tidak kita temukan gunung api atau gunung yang aktif. Nah, kalau kita melihat peta persebaran gunung api ini, jangan hanya dilihat dari sisi bencananya saja, tapi kita harus melihat dari sisi potensi wisatanya. Sebagai orang pariwisata, kita harus jeli dalam menangkap peluang wisata dari persebaran gunung-gunung api yang ada di Indonesia ini. Sekali lagi, jangan cuma dilihat dari sisi bencananya aja. Di antara gunung-gunung api ini banyak sekali yang sudah dimanfaatkan untuk kawasan wisata. Contohnya adalah Gunung Merapi tadi, itu kan banyak sekali potensi wisatanya. Selain itu juga ada Gunung Rinjani di Lombok dan juga Gunung Batur yang ada di Bali. Itu dua gunung tersebut sudah menjadi bagian dari Geopark Global UNESCO. Selain itu juga gunung-gunung api yang lain itu juga banyak yang sudah dimanfaatkan sebagai kawasan wisata. Jadi kalau kita kelola dengan baik gunung-gunung api yang kita miliki ini juga bisa bermanfaat bagi kita, terutama dari sektor pariwisata, bisa mendatangkan banyak wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, dan bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah. Dan ini adalah kejadian Gunung Agung yang meletus pada tahun 2017. Gunung Agung ini gunung yang ada di Bali ya. Dan ketika Gunung Agung meletus, saat itu kan banyak sekali wisatawan asing yang ada di Bali. Dan itu menimbulkan kepanikan bagi mereka, bagi wisatawan asing yang ada di Bali pada saat itu. Makanya pemerintah melalui BNPB itu mengeluarkan gambar seperti ini untuk menenangkan, memberikan ketenangan atau meyakinkan kepada wisatawan, khususnya wisatawan asing, bahwa Bali itu masih aman. Dan zona bahayanya itu hanya sekitar 7,5 km yang ada di sekitar Gunung Agung. Selebihnya itu sudah masuk dalam zona aman dari bencana Gunung Agung. Sedangkan kita tahu bahwa
daerah yang ramai wisatawan asingnya itu kan di bagian selatan Bali seperti Tanah Lot, Kuta, Denpasar, Sanur dan sebagainya. Dan itu lokasinya cukup jauh dari Gunung Agung. Jadi setelah ada peta seperti ini itu bisa meyakinkan wisatawan bahwa mereka tuh tetap aman berada di Bali. Bahkan setelah itu ada bermunculan poster-poster seperti ini. Poster yang malah mengajak orang untuk datang ke Bali untuk melihat dari dekat seperti apa gunung api yang sedang meletus itu. Nah, bahkan ada poster seperti ini, "Come to Bali, you still can have fun, just stay out from danger zone." Malah bagi wisatawan asing itu malah dijadikan lokasi foto bersama seperti ini atau selfie ria begitu. Bahkan di beberapa restoran atau di kafe itu ada yang namanya nonton bareng Gunung Agung yang sedang meletus. Nah, bagi wisatawan asing di mana di negaranya itu tidak terdapat gunung api, itu mereka jarang sekali atau mungkin tidak pernah melihat gunung api yang sedang meletus. Nah, mumpung mereka berada di Indonesia dan ada kejadian gunung meletus, itu kapan lagi mereka bisa melihat gunung api dari dekat yang sedang meletus seperti ini. Dan ini peluang ini ditangkap oleh pelaku wisata yang ada di Bali dan mereka mengadakan nonton bareng seperti ini. Selanjutnya kita mengenal jenis bencana yang lain, yaitu tsunami. Di tsunami ini merupakan perpindahan badan air atau perpindahan air laut yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi secara vertikal, di mana perubahannya itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi kalau air laut mengalami gangguan, itu akan mengalami gerakan vertikal, di mana kemudian air laut itu bisa berubah menjadi tsunami. Dan tsunami ini bisa disebabkan oleh beberapa penyebab, atau perubahan permukaan laut itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, akibat gempa bumi. Gempa bumi ini merupakan salah satu penyebab utama atau penyebab yang paling banyak dari timbulnya tsunami. Gempa bumi bisa menyebabkan tsunami kalau paling tidak ada 2 syarat yang terpenuhi. Yang pertama, gempa buminya itu terjadi di tengah laut dan gempa buminya cukup besar skalanya. Kalau misalkan ada gempa bumi, meskipun itu gempa buminya besar, tapi kalau sumbernya itu ada di daratan, itu tidak bisa menimbulkan tsunami. Seperti juga halnya, meskipun gempa buminya itu terjadi di tengah laut, tapi kalau skala gempanya itu cuma kecil, misalkan hanya 5 skala Richter, itu kecil sekali terjadinya tsunami, kemungkinannya kecil sekali. Selain itu juga tsunami bisa terjadi akibat letusan gunung api yang ada di tengah laut, seperti misalnya Gunung Krakatau pada tahun 1883 itu terjadi letusan yang sangat besar dan menimbulkan tsunami. Dan juga seperti yang terjadi pada tahun 2018 yang lalu itu. Selain Gunung Krakatau, sebenarnya banyak juga gunung-gunung lain di seluruh dunia ini yang lokasinya berada di tengah laut, dimana kalau gunung-gunung tersebut mengalami letusan itu bisa menyebabkan tsunami juga. Selain itu, tsunami bisa juga terjadi akibat longsor di tengah laut. Seperti kita tahu bahwa dasar laut itu kan tidak rata ya, ada yang berbentuk perbukitan juga di dasar laut itu. Nah, kalau perbukitan di dasar laut itu mengalami longsor, itu bisa juga menimbulkan tsunami meskipun tsunaminya tidak terlalu besar. Atau bisa juga akibat hantaman meteor laut. Jadi sebenarnya di luar angkasa itu kan banyak sekali benda-benda asing yang bisa masuk ke dalam bumi, meskipun bumi sudah dilindungi oleh lapisan pelindung atau atmosfer. Bisa juga benda-benda asing itu masuk ke dalam bumi. Dan kalau benda asingnya itu besar, cukup besar, dan itu jatuhnya di tengah laut, itu juga bisa menimbulkan tsunami. Kemudian gelombang tsunami ini dapat merambat ke segala arah. Ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini contoh kejadian tsunami di Aceh pada tahun 2004. Kita bisa lihat dampak tsunami itu telah menghancurkan banyak sekali bangunan-bangunan, gedung-gedung, dan juga rumah-rumah yang ada di Aceh itu. Dan ada salah satu yang ajaib, yang unik, ada salah satu masjid yang tetap berdiri kokoh meskipun bangunan-bangunan lain di sekitarnya itu rata dengan tanah, tapi masjid ini tetap berdiri kokoh. Dan di sini kita bisa lihat perbandingan before and after sebelum terjadi tsunami dan setelah terjadi tsunami dari citra satelit.
bisa kita lihat di sini, sebelum terjadi tsunami itu banyak sekali bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang dilihat dari atas ini. Setelah kejadian tsunami itu banyak sekali yang hancur bangunan-bangunan ataupun gedung-gedung tersebut. Dan tsunami Aceh itu telah menyebabkan hampir sebagian wilayah Aceh dan negara sekitar tergenang dan menyebabkan banyak kerusakan infrastruktur. Dan juga menyebabkan ribuan atau ratusan ribu orang meninggal pada saat itu. Dan ini ilustrasi sederhana bagaimana tsunami Aceh itu terjadi. Dan meskipun lokasinya tuh ada di dekat Aceh, lokasi epicentrum tsunami itu ada di Aceh sini ya. Dan saya katakan tadi bahwa gelombang tsunami itu dapat merambat ke segala arah. Jadi yang bisa merambat ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Jadi yang terkena tsunami nggak cuma Aceh aja, tapi juga negara lain seperti Thailand dan juga Sri Lanka, bahkan sampai di benua Afrika ini. Meskipun mungkin tsunami-nya tidak terlalu besar atau mungkin hanya kecil sekali tsunami-nya di sini di Afrika. Kemudian setelah tsunami bisa kita lihat di sini ada bangunan yang rusaknya parah, ada juga yang kerusakannya tuh ringan. Dan setelah diteliti, bangunan-bangunan yang kerusakannya ringan itu karena dilindungi oleh hutan pantai atau pohon-pohon yang ada di sekitar pantai seperti ini, itu bisa melindungi bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya itu. Jadi makanya setelah itu mengurangi kelajuan tsunami. Makanya sekarang di beberapa tempat di pantai-pantai itu banyak sekali ditanam pohon mangrove atau hutan bakau. Dan ini merupakan salah satu contoh dari strategi mitigasi terhadap bencana tsunami atau upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak tsunami ketika. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghadapi tsunami, atau dengan istilah lain bagaimana strategi adaptasi ketika terjadi bencana tsunami. Yang pertama adalah larilah ke bukit atau tempat yang lebih tinggi. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang lain adalah naik ke atas pohon. Cari kalau nggak menemukan bukit yang tinggi, carilah pohon di sekitar tempat terjadinya tsunami dan carilah pohon yang kuat seperti pohon kelapa dan sebagainya. Atau bisa juga naik ke atas gunung, naiklah ke atas gedung yang lebih tinggi atau lebih kokoh. Nah sekarang ini banyak juga sudah dibangun gedung-gedung yang sudah tahan gempa dan juga tahan tsunami. Maka carilah bangunan-bangunan atau gedung-gedung seperti itu. Atau kalau tidak menjumpai pohon-pohon ataupun gedung-gedung ataupun bangunan yang kuat, maka larilah sejauh mungkin dari pantai. Dan diusahakan jangan menggunakan kendaraan apalagi mobil ketika terjadi tsunami seperti ini. Itu malah menyebabkan akan terjadi kemacetan dan juga kepanikan sehingga malah terkena tsunami seperti ini. Dan yang terakhir adalah ketika kita berada di tengah laut, sedang naik kapal laut atau mungkin naik perahu, tetaplah berada di tengah laut, jangan malah menuju ke tepi pantai. Karena apa? Karena ternyata ketika berada di tengah laut itu malah relatif lebih aman dari tsunami. Karena ketinggian tsunami ketika terjadi di tengah laut itu mungkin hanya sekitar 1-2 meter. Semakin mendekati pantai, ketinggian tsunami semakin meninggi. Dan ketika sampai di daratan itu ketinggiannya sudah maksimal. Jadi ketika berada di tengah laut itu malah relatif lebih aman. Ini seperti contoh yang terjadi di Jepang pada saat tahun 2011 itu kan terjadi tsunami di Jepang. Dan pada saat itu ada salah satu kapal nelayan di Jepang. Ini ada videonya, bisa dicari di YouTube ya. Itu ada salah satu kapal nelayan yang ketika terjadi tsunami, kapal itu ada di tengah laut itu. Dan kapal itu kena gelombang tsunami, tapi gelombang tsunami-nya itu tidak membahayakan bagi kapal mereka. Karena ketinggiannya sekitar 1 atau 2 meter saja. Jadi relatif aman meskipun terkena hantaman tsunami ketika berada di tengah laut itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi disaster and tourism ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.